hati aja ya. Sini ya. Forward, forward. Come closer, guys. Stop. Ya, gimana? Saya suruh apa nih, Bu Yona? Cerita. Siapa sudah siap? Coba tangannya. Oke. Bin, silakan. Oke, teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa. Salam olahraga kita. Oke. Teman-teman, sudah siap mendengar cerita? Oh ya, sebelum Pak Bin cerita, siapa yang pernah melihat wayang? Ternyata banyak di antara teman-teman yang juga suka melihat wayang, gitu ya. Ada yang punya wayang di rumah? Mainan wayang belum punya? Oh, kakaknya punya? Oke, ya. Oke. Kalau teman-teman nanti misalnya suka dengan wayang, bisa belajar melalui media apa saja. Oke, saat ini Pak Bin akan mulai mendongeng tentang wayang ya. Nah, supaya lebih nyaman kita sambil mendengarkan gamelan. Oke? Oke. Apakah adik-adik semua sudah siap mendengarkan cerita? Sebelum Pak Bin nanti menceritakan tentang wayang, terlebih dahulu Pak Bin akan memperkenalkan dulu tokoh-tokoh wayang yang akan Pak Bin gunakan untuk bercerita. Teman-teman pernahkah mendengar Ponokawan? Ada siapa saja? Semar, Gareng, Petruk, satunya Mbak Bagong. Pernah dengar belum? Pernah. Tadi Pak Bin sudah ngomong, teman-teman juga dengar gitu ya. Baik, saat ini Pak Bin akan memperkenalkan satu persatu tokoh-tokoh dari Ponokawan. Yang pertama ini namanya Bopo Semar. Namanya siapa? Semar. Biasanya Semar kalau datang itu bilangnya gini, itu ciri khas dari Bopo Semar. Nah, Semar ini adalah jelmaan dari dewa dan dia menjadi ayah dari 3 orang anak. Anaknya siapa aja nanti Pak Bin kenalkan. Bopo Semar beserta ketiga anaknya ini adalah pengasuh dari Pandawa 5. Ada yang pernah dengar Pandawa 5? Oke ya, ini adalah pengasuh dari Pandawa 5. Nah, Bopo Semar ini adalah tokoh wayang yang baik hati, meskipun dari wajahnya ini terlihat tua, tapi seharusnya di sini ada kucing warna putih. Ini melambangkan seperti anak-anak juga. Jadi Bopo Semar ini melambangkan generasi tua maupun generasi muda, dan dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian ada yang mau kenalan dengan anaknya Bopo Semar yang pertama enggak? Oke. Pak Bin kenalkan dulu dengan ini. Siapa yang tahu ini? Nah, kalau jalan gini, jalannya enggak bisa rata. Namanya adalah Gareng. Siapa? Sebutkan yang keras, Gareng. Good. Nah, teman-teman
diceritakan. Ini mohon maaf ya. Gareng ini adalah tokoh wayang yang memiliki beberapa kelemahan. Dan mohon maaf, ini memiliki cacat di tubuhnya. Yang pertama, matanya itu juling. Juling itu gini, kero. Gini. Lalu tangannya ceko. Ceko bukan nama negara loh ya. Ceko tuh gini, tangannya jalan. Kalau tangannya gini terus. Lalu kakinya juga mohon maaf pincang. Jadi genap sudah. Kalau jalan matanya kero, tangannya ceko, kakinya pincang. Kurang lebih gini. Ya. Ini adalah Gareng. Dia kasihan. Tapi Gareng ini melambangkan tokoh wayang yang penuh kehati-hatian. Karena dia memiliki beberapa kelemahan, maka dia akan selalu berhati-hati. Jelas ya? Ini siapa tadi? Semar, ini kan? Nah, oke, perkenalkan nama aku adalah Gareng. Dan Gareng ini adalah anak pertamanya Bopo Semar. Ya, betul. Nah, ini adalah Semar dan Gareng. Lalu ada tokoh wayang yang tinggi. Irene Dowo, hidungnya panjang seperti Pinocchio. Wah, kita Pinocchio Dowo kan hidungnya panjang. Bukan hanya mancung tapi panjang. Nah, namanya siapa ini? Petro. Sebutnya keras. Siapa namanya? Namanya Petro. Nah, kalau ini bobo atau ayah yang tadi baik hati gitu ya, ini juga melambangkan kehati-hatian. Jadi wayang itu punya karakter masing-masing, punya filosofi anak TK tahu gak ya? Ya punya apa ya? Ciri khas masing-masing punya pesan melalui pemokohan ini. Nah, Petro ini dia juga wayang yang dilambangkan tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, gitu ya. Nah, ini punya hidungnya kok panjang kayak gini, mukanya jelek, muka perutnya kayak pagi, gitu ya. Tapi teman-teman, perhatikan sini teman-teman. Tapi Pak Bin bilang, Petro ini memiliki sifat yang baik hati. Dia juga tidak suka melihat kalau ada orang yang berbuat tidak baik. Itu Petro tidak suka. Ya, ini Petro. Jadi kita diajari bahwa kebaikan seseorang itu tidak hanya dilihat dari apanya, tidak hanya dilihat dari wajahnya, dari tubuhnya, tapi juga dari perbuatannya. Itu Petro. Perkenalkan, namaku Petro. Aku adalah anak kedua dari Bopo Semar. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir. Ada yang tahu nih, itu siapa? Ya, Bagong. Siapa namanya? Bagong. Adik-adik, perkenalkan ya, nama adalah Bagong. Nama saya adalah Bagong. Bagong ini dilambangkan, ini mulutnya kalau orang Jawa bilang doble. Mulutnya gini, bibirnya doble. Kemudian matanya melotot-melotot. Ya, matanya melotot. Lalu Bagong ini memiliki sifat yang kalau ngomong itu suka seperti seolah-olah kasar. Ya, ngomongnya tuh ngomong. Tapi sebenarnya Bagong ini ngomong seperti itu dalam rangka untuk mengingatkan orang lain. Nah, teman-teman coba lihat sebelah sini. Yuk, Bagong sama Semar hampir sama nggak? Mirip nggak? Semar, Bagong, Pak Bin mirip ya? Mirip semua ya. Nah, Bagong ini konon diciptakan atau dilahirkan dari bayangannya Bopo Semar. Jadi sebenarnya Bagong ini dianggap waktu itu menjadi anak pertama, anak sulung Bopo Semar. Tapi karena sifatnya kanan-kanan kayak itulah, maka dia dikenal sebagai anak yang bungsu atau anak yang terakhir. Itu ya. Nah, ini adalah
Punokawan. Punokawan itu ada berapa? Empat. Siapa aja namanya? Yuk sebut yang keras. Semar, Gareng, Pedro, oke, tepuk tangan. Good. Luar biasa. Ingat ya. Oke. Nah, sekarang Pak Bin akan menyampaikan sebuah cerita menggunakan keempat tokoh wayang ini. Siap mendengarkan? Siap apa belum? Siapa yang siap coba angkat tangan? Siapa yang belum siap coba angkat tangan? Belum siap. Wah. Sekali lagi, siapa yang sudah siap angkat tangan? Good, dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi pada suatu hari Bopo Semar datang. Bopo Semar lalu menuju ke ruang tamu dari rumahnya. Anak-anakku, kalian ada di mana? Ayo, Kalian silahkan kumpul dulu di sini anak-anakku. Nah, Bopo Semar memanggil anak-anaknya. Lalu anak yang pertama datang. Yuk, dipanggil anak yang pertama tadi namanya siapa? Dipanggil 1, 2, 3. Dipanggil ya. Gareng, datang dong. 1, 2, 3. Jangan khawatir, aku sudah ada di sini, Pokok. Saya merupakan anak yang pertama dan saya memberi contoh adik-adik saya. Saya suka datang yang pertama, Pokok. Seperti anak-anak TK Pius juga pasti kalau datang ke sekolah suka datang pagi-pagi. Betul anak-anak? Betul. Ini Gareng sudah datang. Kemudian kita panggil yuk anaknya yang kedua, namanya siapa yang tinggi? Dipanggil Pedro. Datang dong, 1, 2, 3. Oke, Bopo, saya juga sudah siap senikot daun, Bopo. Halo anak-anak KB TK Pius. Ini anak TK Pius ya. Halo, apa kabar kalian? Baik, oke, luar biasa. Pedro, Gareng sudah hadir di sini. Lalu mana adikmu yang gendut itu, Colek? Yuk, kita panggil satu yang tadi, yang matanya besar, yang bibirnya ini, siapa namanya? Dipanggil yuk. Bagus, datang dong, 1, 2, 3. Bila kok ada yang manggil saya siapa ya? Ternyata anak-anak dari TKP sebelum Magelang. Tepuk tangan. Ini saya dipanggil ki ono foto Semar. Terus, kau ini karo bapakmu, kamu dengan bapakmu sembrono seperti itu memanggil nama Mar Semar. Yes, gak apa-apa. Namanya Bagong itu memang seperti itu. Sukanya ngomong concung. Maaf ya Bapak. Terus maaf terus kan aku kan cuma bercanda. Ya, saya juga tahu Bopo ada pendidikan apa? Ada apa Bopo kok mengumpulkan kami semua? Jadi begini, saya akan pergi keluar kota untuk
beberapa waktu, maka tolong kalian tidak usah pergi kemana-mana, di rumah saja. Oke? Oke, Bobo, saya akan di rumah. Loh, oke Bobo, saya juga akan di rumah Bobo. Lalu sih, nah aku tuh boring tuh ya di rumah terus. Nggak mau tahu pokoknya kalian harus tetap di rumah. Sudah, Bobo mau pergi dulu, lalu Bobo Semar pergi. Saya akan pergi dulu ke Jakarta, nanti akan segera kembali ya. Lalu Bobo Semar pergi. Duduk naik apa? Naik pesawat ke Jakarta naik apa? Ke pesawat. Kalau enggak, biar pesan tiket pesawat dulu ya. Bobo Semar pergi lalu tiba-tiba Bagong berdiri. Wah, ini kartun ini. Maaf ya, agak busuk kartun. Ada yang lihat. Hei, kakak-kakakku, aku ini paling tidak suka kalau Bobo pergi kok terus di rumah aja. Aku nggak suka. Memangnya kayak kalian di rumah terus main game, terus sukanya main Mobile Legends, yang ini sukanya main FF terus, Free Fire. Ada lagi yang suka main Roblox terus. Aku nggak suka. Aku mau pergi. Loh, jangan seperti itu loh kok. Bobo sudah bilang kamu harus tetap di rumah. Betul kok, jangan pergi-pergi. Kamu harus tetap di rumah menuruti apa yang dikatakan oleh Bobo Semar. Nggak bisa. Aku mau pergi. Aku mau tamasya. Aku mau senang-senang. Dah, aku pergi dulu. Lalu akhirnya Bagong pergi. Nah, wah, terus kalau angel dikandani, wis sekarang kita beres-beres rumah dulu. Oke, kakak Zarek. Lalu akhirnya Bagong pergi sendiri. Dia jalan-jalan sendiri. Saking senangnya dia sambil bernyanyi-nyanyi. Teman-teman ada yang bisa nyanyi nggak? Kalian bisa nyanyi tuh? Yuk, sekarang karena Bagong lagi senang, yuk nyanyi bareng Bagong ya. Siap belum? Ayo coba teman-teman berdiri dulu. Nah, teman-teman, karena Bagong saking senengnya, dia lalu bertamasya sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari, dia tidak pulang-pulang. Ternyata dia tersesat. Betul sekali. Loh, ini aku gimana ya? Kok aku
jalan pulang kemana ya? Dia tidak bisa kembali lagi ke rumah. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tahu kamu mutiran tubuh. Oh ya. Bagong saking capeknya lalu akhirnya dia terengah-engah. Aduh, aku sudah tersesat ini bagaimana? Mana perutku juga sangat sakit, mules banget. Aduh, gimana ini pulangnya ini? Nah, pada saat Bagong sedang berkeluh kesah, tiba-tiba ada salah satu dari tuannya yang datang. Bagong, makanya kalau diberitahu orang tua itu menurut. Mataku berepet-berepet gak bisa lihat ini. Saking sakitnya ini siapa ini? Aku Arjuna, Bagong. Loh, ternyata ini adalah Prabu Arjuna. Minggir dulu ya, minggir dulu. Mana pada kesini setong. Aku udah bilang sama Prabu Arjuna mana pada maju setong. Nah, lalu teman-teman, oh ya itu Arjuna ya, sampai ya. Teman-teman, lalu Raden Arjuna ini menolong Bagong. Ya sudah, Bagong, silakan kamu pergi dulu ke apotek terdekat sebelum kamu pulang supaya kamu tidak semaput nanti di jalan tangan kiri. Iya, supaya kamu tidak pingsan. Sebentar ini apotek terdekat itu di mana ya, Dor? Lah carimu kowe ngerti ada apotek. Ya itu ada apotek yang bukan pakai rakyat. Oh, berarti apotek rakyat tuh. Oh, apotek rakyat itu yang cedak ono kae wis. Silakan nanti kamu saya antar untuk membeli obat lalu kita pulang. Oke, saya akan pulang. Wait. Ya orang silakan kamu jalan di bawah. Oh gitu. Yang saya mau gitu, maaf. Saya kadang saking gembiranya itu suka loncat-loncat. Akhirnya Bagong ditolong oleh siapa? Arjuna. Dibawa pulang diantar pulang sampailah di rumah bertemu dengan Bopo Semar yang sudah menantinya dari tadi. Itu bang-bang aku sing paling lemu. Gue sing ngomong diwae dole. Dalam bapak lemah yang paling aku cintai dan saya ini setinggi langit. Dasar bocah hilang sih Allah. Maaf Bapak, saya habis jalan-jalan tersesat, lalu saya ditolong oleh ini Prabu Arjuna. Dia ini Bapak. Lalu kemana Raden Arjuna yang membantu kamu? Sampun Semar, ini sudah saya tolong dan sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong siapapun. Oleh karenanya saya mohon pamit. Akhirnya Arjuna pun pulang. Naik apa pulangnya? Naik bis? Enggak, jalan ya. Kok kalian ngecek tadi jalan apa enggak sih? Jalan dari rumah enggak ya? Lalu akhirnya kakak-kakak dari Bagong pun ikut senang karena Bagong sudah pulang. Mulane to Gong yen dolan kuwi pamit. Ayo, kalau pergi-pergi itu pamit sama Bopo, makanya tidak tersesat seperti tadi. Wis. Sekarang semua sudah berkumpul, Bopo Semar sudah senang. Ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Oke,
Oke, pada akhirnya keluarga ini kembali berkumpul. Senang nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang kalau pergi nggak pamit sama orang tua, ada nggak? Nggak boleh ya. Kalau pergi kemana? Mamanya mana? Oh iya, ini nggak ada mamanya, ya. Karena ini dewa itu berasal dari jadi nggak pakai mama-mamahan ya. Ya, sekian cerita pengenalan tentang Purokawan dan ini Pak Bin ada pertanyaan. Oh, sebelum pertanyaan kita, ya pertanyaan dulu ya. Siapa yang bisa menebak nanti Pak Bin berubah jadi siapa? Yuk, ngomong 3 kali. Pak Bin berubah dong, rok rok rok. Pak Bin berubah dong, rok rok rok. Itu ya. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini Pak Bin berubah jadi siapa? Cirinya hidungnya mancung, mukanya nggak ganteng amat. Siapakah kamu? Petro, luar biasa Petro. Wah, ini Pak Bin jadi Petro terus. Ngomong dong, Petro berubah dong. 1, 2, 3. Ya, Petro jadi Pak Bin lagi ya. Kamu ngapain? Ya. Oke, mau pegang nanti boleh. Kita nanti foto bareng wayang-wayang, oke ya? Nah, sekarang kita belajar yuk. Belajar dulu biar kita bisa mengenal wayang ini dengan baik pakai sebuah lagu. Mau nggak? Yuk, Pak Bin ngepek ya. Pak Bin ngepek ya. Yuk, sini yang jauh sini. Dengarkan lagunya begini. Yuk, didengarkan. Yo golek o asemar. Yo golek o asemar. Diikuti 1, 2, 3. Yo golek o asemar. Disigar-sigareng, disigar-sigareng, di Petro, di Petro, bajilu bagong, bajilu bagong. Yuk, dari awal ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Yo golek o asemar, disigar-sigareng, di Petro, di terus apa? Bajilu bagong, bajilu bagong. Yo golek o asemar, disigar-sigareng, di Petro, bajilu bagong, bajilu bagong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sekian cerita dari Pak Bin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Pak Bin. Teman-teman, ucapkan apa sama Pak Bin? Terima Sama-sama adik-adik, anak-anak teman semua. Oke, terima kasih Pak Bin. Ya, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Ya. Oke, teman-teman, kita mau foto dulu ya sama Pak Bin dan juga wayang-wayangnya. Ya, Kita di depan sini. Nih boleh dipegang. tidak rebutan ya. Kayak kita, yuk, kayak kita. Nih, ini di sini masih ada. Ya. Awas ya, hati-hati ya.
yang belum bisa pegang barengan sama temannya yuk. Boleh barengan sama temannya. Yuk, mas-masnya boleh duduk menghadap ke Belinda. Yang mbak-mbaknya berdiri juga di belakang mas-mas. If you are boy, let's sit right here. Teman-teman sudah siap? Cek.